Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurillah. Amma ba'd. Anak sekalian, kelas 5 ya. Kaifa halukum ya fasl khamis? Kelas 5, bagaimana kabarnya? Kelas 5 bagaimana kabar? Sehat semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kita mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, halaman 5 dan 4 dan 5 itu buku PA ini ya. Kita buka. PA, buku fikih. Fikih. Fikih kelas 5 halaman 5, halaman 4 dan 5 juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian mandi wajib ya. Hari ini kita belajar tentang mandi wajib karena haid. Mandi wajib karena haid. Ya, anak sekalian, semakin kalian besar, semakin kalian nanti dewasa, nanti terutama yang perempuan nih, yang perempuan nanti akan ada yang namanya datang bulan, ya, atau ketiban bulan, bukan, ya datang bulan, ya. Nah, orang yang datang bulan itu tidak diharamkan dia untuk melakukan amal-amal kebaikan kayak sholat, Quran, baca Quran, tawaf itu kalau dia belum mandi wajib. Oleh karenanya itu ada namanya mandi wajib, ya. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib atau mandi junub. Orang bilang mandi junub atau mandi wajib, ya, atau al-ghusl. Al-ghusl, ya. Al-ghusl adalah apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Hadas besar. Ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Mandi besar semua tuh dirapikan, semua dibersihkan tuh. Kuping-kuping, bolong-bolongan hidung, bolongan semua itu, bolongan semua, kebol, semua itu dirapikan ya. Mandi. Bolong-bolongan semua dibersihkan, gigi semua tuh. Ya, mandi semua yang namanya bolongan dibersihkan ya. Penyebab mandi wajib karena haid ya. Penyebab mandi wajib apa? Karena adanya haid ya. Adanya haid. Haid itu hadas besar, besar. Kita wajib bicara tentang haid nih, bukan yang untuk laki-laki, perempuan semua ini ya. Haid termasuk hadas besar, dan hilangnya hadas besar itu karena apa? Karena kalau sudah mandi wajib atau mandi junub ya. Kalau sudah mandi junub bersih, boleh nggak tuh kalau dia langsung sholat? Boleh. Wudhu boleh ya. Karena mandi wajib itu membolehkan dia untuk beribadah, walaupun tidak wudhu lagi. Ya bagus wudhu lagi ya. Wanita yang haid sedang hadas besar itu ya, diantaranya apa? Ya, adanya karena hadas besar. Wanita haid itu karena apa? Karena hadas besar. Jangan berat. Wanita haid karena hadas besar. Wanita haid yang berhadas besar. Ya, haid itu apa? Haid itu adalah mengalirnya darah perempuan. Mengalirnya darah perempuan dalam batas waktu tertentu. Ya, perempuan itu darahnya ngalir. Ya, darah yang ngalir dari rahimnya itu. Ya, karena dalam batas tertentu batasnya tuh. Ya, biasanya sih kalau haid itu 6-7 hari biasanya itu. Ya, 6-7 hari. Itu belum selesai itu. 6-7 hari, yang paling lama eh, 15 hari atau 14 hari. Ya, atau yang paling lambat adalah sehari semalam. Sehari semalam. Ya, sehari semalam itu haid ya. Itu biasanya 6-7 hari. Paling cepat adalah sehari semalam, dan lamanya adalah 15 hari atau 14 hari, itu paling lama ya. Lalu tanda-tanda balik bagi perempuan. Ya ingat nih, kita main perempuan semua nih. Laki-laki kan Pak bagaimana Pak laki-laki? Laki wajib tahu juga. Karena laki-laki itu nanti punya istri, ya. Nggak boleh di suami istri nanti kalau lagi haid, ya. Makanya harus paham juga. Laki-laki juga mesti paham tentang masalah haid. Kenapa? Karena nanti kita akan menjadi imam buat istri kita. Harus paham tuh. Tanda-tanda balik bagi perempuan. Satu apa? Umurnya 9 tahun. Ya, genap 9 tahun. Kelahiran dari bayi itu dihitung tuh 9 tahun Hijriah ya, atau tahun Komariah, nanti 9 tahun pas itu maka dia sudah balik. Yang kedua ikhtilam, laki-laki ikhtilam. Keluar air mani kalau laki-laki itu. Ya.
ikhtilam atau keluar air mani. Perempuan juga ikhtilam. Oh, jangan disangka. Ternyata ikhtilam itu juga untuk anak perempuan juga ikhtilam. Keluar air mani. Mimpi yang menyebabkan dia untuk keluar air mani. Sehingga bisa keluar air mani. Ya, itu namanya ikhtilam. Ya. Yang ketiga, mohon maaf. Ya, sudah tumbuh bulu kemaluan. Ya, itu juga sudah tanda sudah mulai balik. Dan yang keempat ini yang tanda sebagai mantap benar, tanda sebagai mantap benar adalah haid atau menstruasi. Ya, men. Kenapa lagi men kan gitu ya. Nah, tanda yang paling menentukan itu adalah karena sudah haid atau sudah menstruasi bagi perempuan datang bulan atau ketiban bulan. Salah. Ya. Selanjutnya adalah apa itu? Hal-hal yang dilarang ketika haid. Seorang wanita haid itu maka dia dilarang untuk melakukan sholat, ya nggak boleh sholat. Lagi sholat perempuan nggak boleh lagi sholat. Wa idza aqbalatil haidatu fada'iyas sholat. Wa idza adbarat fagsili angkal damas wasalli wasalli, ya ketika kalian perempuan sedang haid maka tinggalkan sholat. Jika sudah selesai maka mandilah dan bersihkan darah itu dan sholatlah. Jadi ketika lagi haid dilarang untuk sholat. Sholat itu nggak boleh dikerjakan kalau sedang haid, sedang mendapatkan haid. Ya. Yang kedua dilarang untuk berpuasa. Ya, perempuan haid dilarang untuk berpuasa. Ya, lagi suci nih. Tahu-tahu pas jam 5 sore datang bulan atau haid, maka batalkan puasanya. Dan puasanya itu wajib untuk diqodho. Kalau sholat nggak usah dikodok. Namun kalau puasa wajib dikodok, wajib dibayar di hari-hari nanti yang ketika sedang tidak haid. Yang ketiga dilarang melakukan tawaf. Ya, tawaf apa itu? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah Baitullah. Lagi haji atau umrah itu kan tawaf. Idza hittil faf'ali ma yaf'al haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Jika kamu lagi haid, maka kerjakanlah ibadah. Maka kerjakanlah ibadah yang dikerjakan para jemaah haji, kecuali tawaf di Baitullah, ya, sehingga suci. Berarti larangan tawaf ketika perempuan lagi haid. Yang keempat, dilarang memegang Al-Qur'an, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang suci, maksudnya yang suci lagi bersih, ya. Atau kata Rasulullah, la yaqra'il junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang yang lagi junub, sebesar dan haid memegang sesuatu daripada Al-Qur'an, sesuatu daripada Al-Qur'an. Yang selanjutnya ada kelima adalah dilarang masuk masjid dan tinggal di dalamnya. Perempuan yang haid dilarang untuk berdiam diri di masjid. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Dan Rasulullah mengatakan, la uhillul masjidah li ahidin wala junubin. Ya, tidak halal masuk masjid untuk orang haid dan lagi orang yang junub, orang yang punya hadas besar. Para ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, ulama Imam Hambali. Ya, kita kan ada empat, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Hambali atau Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan, nih bagi perempuan yang lagi haid dan nipas kelahiran numpang lewat di masjid, lewat doang tuh di masjid tuh, jika tidak mengotorinya. Nah, ini sudah mulai banyak nih. Ya, sudah mulai sekarang sudah banyak. Mohon maaf itu ada apa nih softtek ya. Nah, itu kalau perempuan lagi haid memakai softtek boleh nggak? Lewat di masjid. Lewat doang atau di masjid tuh ya. Boleh, boleh. Karena tidak mengotorinya. Ilatnya itu kenapa dulu kan karena belum ada tuh, karena khawatir mengotorinya dengan darah haid itu. Jadi membolehkan. Yang boleh apa? Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah lewat di masjid. Ya. Selanjutnya ah dilarang mem- memegang Quran. Nah, bagaimana kalau lagi belajar nih? Kalau lagi belajar, ya pegang Quran, membaca Quran. Tuh, saya baca dalam kitab itu, ya, ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan kalau orang yang lagi belajar Al-Quran, ya, walaupun lagi haid,
Ya itu dalam kitab apa itu namanya yang saya Usman bin Aqil bin Yahya Jakarta itu ya, perempuan yang lagi belajar ya membaca zikir juga boleh tuh. Ya niatnya kita membaca Quran zikir ya. Megang Quran juga pun ya, megang Quran atau membaca Quran itu ya, niatnya zikir. Perempuan yang lagi haid ya, ada yang ulama yang membolehkan ya, ada yang membolehkan. Niatnya apa? Niatnya berzikir, niatnya menyebut nama Allah ya. Ya boleh, boleh asal niatnya karena lil hajah, lil hajah. Ya, bukan karena apa-apa, lil hajah. Lagi baca lagi udah besar haid ya, tapi lagi membaca Quran ya. Tapi untuk hati-hati ya janganlah ya. Tapi kalau baca Quran saja boleh ya, tapi untuk ikhtiyat, untuk hati-hati jangan ya. Jadi begitu ya. Nah, untuk sekalian ya, diskusikan tuh ya, bagaimana pendapat kita, pendapat kalian itu ketika mengikuti pengajian di masjid, ya lagi haid, ya ikut pengajian di masjid, tapi ada keyakinan di hati kita tidak mengotori masjid dan memakai alat tertentu, ya kayak softtek tuh. Nah, bagaimana tuh ya? Bagaimana diskusikan tuh? Ya, kan ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Nanti tadi saya bahas ya, ya. Ada yang membolehkan tuh, ya. Asal tidak mengotori masjid. Diskusikan, apakah boleh? Ya, pendapatmu jika seorang perempuan lagi haid, bagaimana pendapatmu jika seorang sedang haid ya mengikuti pengajian di masjid dengan keyakinan ia tidak mengotori masjid dan memakai alat tertentu. Nah, bagaimana tuh pendapatnya tuh? Ya. Yang kedua, apakah anak perempuan usia 9 tahun? Apakah anak perempuan usia 9 tahun dan sudah mengalami haid, ya 9 tahun sudah haid, hukumnya wajib untuk melaksanakan syariat Islam, melaksanakan semua kewajiban syariat Islam. Jelaskan tuh ya, balik berakal ya kan, atau haid itu tanda-tanda orang yang sudah balik, yang sudah mendapatkan perintah-perintah agama, yang sudah wajib perintah-perintah agama. Nah, silakan tuh dibahas tuh ya. Apakah anak perempuan yang sudah haid 9 tahun apakah sudah wajib melaksanakan semua kewajiban syariat Islam, kayak apa? Kayak sholat, kayak puasa. Wajib nggak tuh? Yang sudah haid tuh. Wajib nggak untuk puasa, untuk sholat? Ya wajib nggak itu ya? Tolong didiskusikan, diisi itu isinya. Ya, insya Allah ada manfaat buat kita, terutama buat anak perempuan tuh, agar dipahami ketika sedang haid. Rambu-rambu apa saja yang dilarang dan boleh dikerjakan ketika haid. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini dan semoga Allah memahami kita, mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang penuh manfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.